Merdeka, ya salam kemerdekaan dari kami memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kami juga hadir spesial dalam Berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 5 maling dan 2 penadah kendaraan bermotor yang beraksi di Banyuasin dan Palembang berhasil diringkus polisi. Kemarau panjang mengakibatkan Batu Raja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu kekeringan hingga warga mengalami krisis air bersih. Merayakan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia, aneka lomba digelar di SD Negeri 79 Palembang. Kita ke informasi pertama. 5 maling kendaraan bermotor dan 2 penadah yang sering beraksi di Banyuasin dan Palembang berhasil diringkus polisi. Dari penangkapan para pelaku turut disita sejumlah barang bukti. Ada 5 maling yang diringkus polisi merupakan residivis kasus pembunuhan dan narkoba. Para pelaku kerap beraksi di Banyuasin dan Palembang. Mayoritas motor sasaran jenis Matic karena mudah dicuri dan harga jualnya tinggi. Saat mencuri satu motor Matic hanya butuh 20 detik menggunakan kunci T. 11 pesanan. Biasanya berapa pesanannya? Berapa motor Beat berapa harganya? Harga satu motor Beat 2.500.000. Kalau motor besar ini? Motor besar 5 berapa, juta, ada yang 5 juta. 5 juta. Kita temukan ada 9 laporan polisi, ya, 3 di Polda dan 6 di wilayah hukum Polrestabes. Ya, kemudian kejadiannya sendiri ada di beberapa tempat, yaitu 2 di Banyuasin TKP-nya dan 7 di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Ya. Kemudian untuk pelaku kita lihat belakang ada 7, 3, 2 itu pala 80-nya penadanya, kemudian 5 ini jaringannya, ya, jaringan pencurian kendaraan bermotor. Adapun untuk para pelaku ini ada yang residivis, baik itu residivis 363 maupun ada residivis pembunuhan. Ya, kemudian ada juga yang narkoba. Dari penangkapan kelima pelaku disita 6 motor, 2 ponsel, 3 letter T, jaket, dan 1 rekaman CCTV. Januari Ikhrom melaporkan dari kota Palembang. Barang bukti kejahatan hasil ungkap selama 2023 dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan barang bukti. Pemusnahan barang bukti digelar di halaman Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi senjata tajam, senjata api, dan narkoba. Pemusnahan untuk mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan barang bukti. Untuk ganja dan sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan senjata api dan senjata tajam dihancurkan menggunakan alat pemotong. Seluruh barang bukti ini hasil ungkap perkara dari bulan Januari 2023 hingga Agustus 2023 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap alias ingkrah. Dalam pemusnahan barang bukti hasil dari tindak pidana umum dari tahun 2023 awal, dari tahun 2023 dari Januari sampai dengan Agustus ini. Tentunya ada beberapa perkara yang didominasi oleh perkara narkotika. Ada 83 perkara yang diselesaikan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Mayoritas perkara narkoba mencapai 45 kasus. Peran aktif warga diperlukan guna mencegah kejahatan. Dedi Ruansa melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara itu di Palembang, Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan turut memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 20 kg. Barang terlarang itu hasil ungkap kasus pada awal Juni 2023. Pemusnahan disaksikan langsung oleh para tersangka pemilik narkoba.
Inilah barang bukti sabu-sabu seberat 20 kg yang dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan di Kota Palembang. Pemusnahan narkoba senilai 20 miliar rupiah itu dengan cara dicampur air deterjen kemudian dihancurkan menggunakan blender. Barang terlarang ini hasil ungkap kasus pada bulan Juni 2023. Pemusnahan disaksikan langsung 3 tersangka pemilik narkoba, yaitu Reski Septian, Tommy Nenggolan, dan Kadafi. Kalau ketangkap itu pasti bisa dikurir kan? Nah, saya sampaikan tadi bahwa ini adalah residivis, sudah pernah masuk di narapidana, jadi narapidana sudah kasus sama, kasus narkoba juga. Di situ kan ketemu juga teman-teman di situ kan, makanya saya sampaikan itu bahwa kita harus sering-sering juga mengecek di LP itu ya, karena harus kita cek klasifikasi daripada mereka juga. Nanti kita akan koordinasi dengan apa? Dengan Kanwil ya, Kumham, untuk kita nanti pengklasifikasiannya itu nanti ya kita akan sama-sama lah. Tim terpadu provinsi ini akan mengklasifikasikan di tempat-tempat mana, di ruang-ruangan mana itu harus kita ini dulu, jangan sampai nanti yang korban penyalahguna yang dia harus disembuhkan itu gabung sama bandar, gabung sama apa jaringan ya. 3 tersangka ini warga mana, Jenderal? Warga kita. Barang bukti yang telah dimusnahkan segera dibuang petugas ke dalam toilet. Dalam waktu dekat, berkas perkara ketiga tersangka bakal dilimpahkan ke jaksa penuntut dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar lanjut persidangan. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara, seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Tim Gabungan Satuan Narkoba Polrestabes Palembang dan Polsek Ilir Timur 1 menggagalkan peredaran sabu-sabu dan ganja. 2 pemilik barang haram tersebut turut diringkus polisi dari 2 lokasi di Palembang. Kedua pengedar narkotika di Kota Palembang digelandang ke Polrestabes Palembang. Keduanya adalah Erlangga Fitriansah dan Ujang Sapei. Polisi meringkus mereka dari 2 lokasi di Kota Palembang. Erlangga ditangkap di kawasan Sukarami, sedangkan Ujang diringkus di rumah kontrakannya kawasan Seberang Ulu 1. Terbongkarnya jaringan narkoba ini bermula dari informasi peredaran narkoba di wilayah Ilir Timur 1. Polisi yang menyamar menangkap Erlangga bersama barang bukti 9,5 kg sabu-sabu. Polisi mengembangkan kasus ini dengan menangkap Ujang dilengkapi barang bukti 6,7 kg ganja kering. Pengungkapan yang dilakukan oleh Polsek Ilir Timur 1 bersama dengan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang yang notabene telah dilakukan tindakan pengungkapan dan penyitaan dengan total barang bukti 9 kg sabu, mendapatkan informasi tentang adanya peredaran sabu yang ada di wilayah hukum Polsek City 1. Kemudian atas pimpinan daripada Kapolsek City 1, Kompol Ismail, beliau melakukan penyelidikan dan berikut mendatangi dengan melakukan tindakan undercover. Dari hasil pengembangan informasi yang ada, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang di bawah pimpinan AKBP Mario berhasil melakukan pengungkapan dan mengamankan kurang lebih barang bukti sebanyak 6,7 kg narkoba jenis ganja. Sekali lagi, kita berhasil mengamankan dan melakukan penyitaan narkoba jenis ganja sebesar atau seberat 6,75 kg. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup hingga hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang.